Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Suci Amanda Rizka dengan NIM 22029108 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran matematika yang berjudul Papan Aljabar. Media ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Risa Gustia Manda SPD MPD. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Media pembelajaran telah menjadi satu kesatuan dalam pembelajaran yang terintegrasi, bahkan tidak bisa dipisahkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Media memiliki peran penting dalam pembelajaran di kelas yang dapat mempengaruhi kualitas dan keberhasilan pembelajaran. Hal ini dikarenakan media pembelajaran adalah alat untuk mengimplementasikan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar. Salah satu media yang dapat digunakan adalah papan aljabar. Papan aljabar adalah papan pembelajaran yang dibuat dalam pelajaran matematika sebagai media pembelajaran pada bahasan operasi pada bentuk aljabar, khususnya pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Papan aljabar ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman siswa dengan mengkonstruksikan bagaimana operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Dengan menggunakan papan aljabar, diharapkan keaktifan siswa dapat meningkat, sehingga mendapatkan pembelajaran yang interaktif dan eksploratif, sehingga dapat membantu siswa dalam memahami materi operasi pada bentuk aljabar. 1.2 Manfaat. Media papan aljabar ini berguna untuk yang pertama, mempermudah peserta didik dalam memahami bentuk aljabar. Yang kedua, mempermudah peserta didik dalam melakukan operasi penjumlahan bentuk aljabar. Dan yang ketiga, mempermudah peserta didik dalam melakukan operasi pengurangan bentuk aljabar. 1.3 Tujuan. Tujuan dari media papan aljabar ini adalah 1. Peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan mengenai bentuk aljabar. 2. Peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan mengenai operasi penjumlahan bentuk aljabar. 3. Peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan mengenai operasi pengurangan bentuk aljabar. Bab 2 Pembahasan 2.1 Kajian teori. Media papan aljabar ini dipergunakan untuk siswa SMP kelas 7 pada kompetensi dasar 3.5 menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 4.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Indikator pembelajarannya 3.5.1 Mengenal bentuk aljabar. 3.5.2 Mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. 3.5.3 Menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa mampu menyebutkan pengertian bentuk aljabar. 2. Siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. 3. Siswa mampu membuat model matematika berdasarkan masalah nyata yang berkaitan dengan operasi aljabar. 4. Siswa mampu menyelesaikan masalah sederhana yang berkaitan dengan bentuk aljabar.
5. Siswa mampu menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. 6. Siswa mampu mengidentifikasi bentuk aljabar yang dapat dijumlahkan dan dikurangkan. 7. Siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, aljabar merupakan cabang matematika yang menggunakan tanda-tanda atau huruf-huruf untuk menggambarkan atau mewakili angka-angka. Dalam kenyataannya, seringkali dijumpai masalah yang tidak dapat diselesaikan secara langsung, khususnya masalah yang berkaitan dengan aljabar. Agar lebih mudah dalam menyelesaikan satu masalah, maka masalah tersebut harus diubah dahulu dalam bentuk aljabar. Unsur-unsur bentuk aljabar. Yang pertama, variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Yang kedua, konstanta. Konstanta adalah suku dari aljabar yang memuat sebuah bilangan tanpa ada variabel. Yang ketiga, faktor. Faktor adalah satu bilangan yang membagi habis bilangan lain atau satu hasil kali. Yang keempat, koefisien. Koefisien adalah faktor bilangan dari satu suku pada bentuk aljabar. Dan yang kelima adalah suku. Suku adalah variabel beserta konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Selanjutnya ada operasi hitung pada aljabar. Yang pertama, penjumlahan aljabar. Operasi penjumlahan aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Jumlahkan koefisien pada suku-suku yang sejenis. Yang kedua, pengurangan aljabar. Operasi pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Kurangkan juga koefisien pada suku-suku yang sejenis. Yang ketiga, perkalian aljabar. Perlu diingat kembali bahwa pada perkalian bilangan bulat berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, yaitu A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A kali C. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C. Sifat ini juga berlaku pada perkalian bentuk aljabar. Operasi yang keempat yaitu pembagian aljabar. Pembagian bentuk aljabar akan mudah dikerjakan jika dinyatakan dalam bentuk pecahan. Ini merupakan bentuk dari media pembelajaran matematika papan aljabar. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan media ini adalah 1. Kertas jerami, 2. Kertas karton berwarna biru dan hitam, 3. Kertas manila berwarna merah, kuning, hijau, 4. Styrofoam, 5. Double tip, 6. Cutter, 7. Gunting, 8. Spidol, 9. Lem kertas, 10. Pensil, 11. Penghapus, 12. Penggaris, dan yang terakhir 13 kertas print yang bertulisan papan aljabar. Langkah-langkah pembuatan dari media pembelajaran matematika papan aljabar ini adalah yang pertama, siapkan alat dan bahan. 2. Gunting kertas bertulisan papan aljabar yang sudah di-print sebelumnya. 3. Tempel kertas yang bertulisan papan aljabar ke styrofoam menggunakan double tip. 4. Lapisi styrofoam dengan kertas karton berwarna biru dan di belakangnya dilapisi dengan karton jerami. 5. Gambar sketsa pembuatan kotak untuk media pada kertas jerami. 6. Gunting pola yang sudah disketsakan tadi. 7. Lalu gambar sketsa pada kertas karton hitam. 8. Tempel pola kertas jerami tadi ke pola kertas hitam menggunakan lem. 9.
Lalu tempel kotak yang telah dibuat sebelumnya ke papan media. 10. Buat sketsa untuk gulungan pada kertas marmer merah, kuning, dan hijau sebanyak 15 buah. 11. Gunting sketsa tersebut. 12. Gulung kertas yang telah digunting tadi satu persatu sehingga membentuk seperti gulungan di bawah ini. Nah, inilah hasil akhir media pembelajaran matematika yang berjudul Papan Aljabar. Aturan pemakaian dari media papan aljabar ini. Media ini berjudul Papan Aljabar, yang mana dapat membantu siswa dalam memahami operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Pada media ini terdapat kotak-kotak yang bertulisan X kuadrat, X, dan C. Kotak yang bertulisan X kuadrat berarti kotak yang memisalkan bahwa itu merupakan koefisien yang berpangkat 2. Kotak yang bertulisan X berarti kotak yang memisalkan bahwa itu merupakan koefisien yang berpangkat 1. Sedangkan kotak yang bertulisan C berarti kotak yang memisalkan bahwa itu konstanta. Kotak bagian kanan merupakan tempat untuk meletakkan gulungan, yang mana setiap satu gulungan dapat diartikan sebagai nilai satu satuan. Gulungan tersebutlah nantinya yang akan menjadi pengganti nilai dari yang diketahui pada soal. Contoh soal yang pertama yaitu diketahui pada soal dalam kurung 5x kuadrat dikurang 3x dikurang 7 ditambah dalam kurung 2x kuadrat dikurang 4x dikurang 1 sama dengan. Langkah yang pertama yaitu kita letakkan gulungan yang berwarna merah yaitu x kuadrat yang bernilai 5. Jadi gulungannya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita letakkan pada kotak x kuadrat. 5. Kemudian dikurang 3x. Dikurang, kita ambil gulungan yang berwarna kuning sebanyak 3. 1, 2, 3. Kita letakkan pada kotak X. 3. Lalu dikurang 7. Dikurang, kita ambil gulungan yang berwarna hijau sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita letakkan pada kotak yang berlambang C. Kemudian ditambah 2x kuadrat. Kita ambil gulungan yang berwarna merah sebanyak 2. 1, 2. Kita letakkan pada x kuadrat. Lalu dikurang dengan 4x. Kita ambil gulungan yang berwarna kuning sebanyak 4. 1, 2, 3, dan 4. Kita letakkan pada kotak X. Lalu dikurang 1. Kita ambil C-nya sebanyak 1. 1. Kemudian setelah kita letakkan gulungan-gulungan ini pada kotak-kotak ini, yang mana kotak yang bagian atas merupakan untuk soal yang pertama, yang dalam kurung yang pertama, dan yang bagian tengah yaitu untuk yang dalam kurung sebagai tambahnya. Kemudian kotak yang terakhir merupakan hasil dari penjumlahan bagian pertama dan bagian kedua. Kita jumlahkan 5 gulungan pertama ditambah dengan 2 gulungan kedua, sehingga didapat 5 ditambah 2 yaitu 7. Kita masukkan ke kotak hasil. Semuanya 7. Kita masukkan ke kotak hasil. Lalu pada X-nya negatif 3 ditambah dengan negatif 4. Karena negatif ditambah negatif hasilnya tetap negatif. Jadi negatif 3
ditambah negatif 4, yaitu kita sekarang memiliki 7 gulungan. Kita masukkan ke kotak X. Lalu pada C, negatif 7 ditambah negatif 1. Karena hasilnya tetap negatif, maka kita jumlahkan negatif 7 ditambah dengan negatif 1. Hasilnya negatif 8. Jadi, 5x kuadrat dikurang 3x dikurang 7 ditambah 2x kuadrat dikurang 4x dikurang 1 sama dengan 7x kuadrat dikurang 7x dikurang 8. Nah, itulah penyelesaian dari soal ini. Soal selanjutnya, diketahui dalam kurung 7x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 dikurang dalam kurung 4x kuadrat dikurang 3x dikurang 5 sama dengan. Nah, langkah yang pertama, kita ambil gulungan merah sebanyak 7 karena koefisien x kuadratnya adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita letakkan pada x kuadrat. Kemudian koefisien yang kedua yaitu negatif 2 pada x. Negatif, kita ambil yang kuning sebanyak 2. 1, 2. Lalu dikurang 3. Kita ambil yang gulungan hijau sebanyak 3. 1, 2, 3. Kita letakkan pada kotak C, yaitu konstanta. Kemudian pada persamaan yang kedua, 4x kuadrat dikurang 3x kurang 5. Kita ambil yang merah sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kita letakkan pada x kuadrat. 1, 2, 3, 4. Kemudian dikurang 3x dikurang 3x. 1, 2, 3. 3. Lalu dikurang 5. Yang hijau sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita letakkan. Nah, setelah kita meletakkan ini, pada konsep pengurangan, kita akan meletakkan nilai yang terkecil kembali ke kotak ini. Sedangkan sisanya nanti adalah sebagai hasil pada kotak yang terakhir. Pada yang x kuadrat, nilai yang terkecil antara 7 dan 4 adalah 4. Sehingga kita letakkan lagi 4 buah gulungan pada baris kedua dan 4 buah gulungan pada baris pertama ke kotak awal tadi. Kita ambil ini 4, lalu ini 4. Kita letakkan pada kotak ini lagi. Sehingga hasilnya yaitu 3x kuadrat. 3x kuadrat kita letakkan pada hasil. Kemudian antara negatif 2x dengan negatif 3x, maka kita letakkan negatif 2 dan negatif 2 ini ke kotak yang kuning. Kita ambil 2, kita ambil 2. Maka negatif 2 dikurang dengan negatif 3 adalah hasilnya positif 1. Kita letakkan ini. Kemudian pada kotak hijau, negatif 3 dikurang dengan negatif 5. Sehingga kita letakkan juga ini 3 dan ini 3 ke kotak hijau. Hasilnya yaitu positif 2. Kita letakkan di hasil. Sehingga didapat hasilnya yaitu 3x kuadrat ditambah dengan 1x ditambah dengan 2. Soal berikutnya adalah 4x kuadrat ditambah x ditambah 5 dikurang 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 sama dengan. Langkah yang pertama, kita lihat koefisien dari x kuadratnya, yaitu bernilai 4. Saya
hingga kita ambil gulungan yang berwarna merah sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kita letakkan pada kotak X kuadrat. Kemudian nilai X-nya 1. Kita ambil yang kuning 1, kita letakkan pada X. Kemudian nilai konstantanya 5, kita ambil yang hijau 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita letakkan pada kotak C. Kemudian pada bagian 2 yaitu 3X kuadrat. Kita ambil yang merah 3. 1, 2, 3. Kita letakkan pada X kuadrat. Kemudian nilai X-nya 5. Kita ambil 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita letakkan pada X. Kemudian nilai konstantanya adalah 2. Kita ambil yang hijau ini sebanyak 2. 1, 2. Lalu kita operasikan 4X kuadrat dikurang dengan 3X kuadrat. Karena pengurangan, maka kita letakkan angka yang terkecil ke kotaknya lagi, yaitu angka yang terkecil antara 4 dan 3 adalah 3. Kita letakkan 3 bagian atas dan bagian bawah ke kotak lagi. Sehingga hasilnya adalah 1X kuadrat. Kemudian 1 dikurang dengan 5X. Jadi nilai dari 1 dikurang 5 adalah negatif. Karena 1 lebih kecil dari 5. Jadi kita ambil 1 dan ini juga 1, kita letakkan ke kotak, maka hasilnya adalah 4. Yang mana 4 ini bernilai negatif. Kemudian 5 dikurang dengan 2. Karena 2 terkecil, maka 2 kita ambil. Kita letakkan di kotak, maka hasilnya adalah 3. Jadi nilai dari ini adalah 1X kuadrat dikurang dengan 4X ditambah 3. Nah, untuk contoh soalnya yaitu yang pertama, diketahui dalam kurung 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 ditambah dalam kurung X kuadrat ditambah X ditambah 5. Yang pertama, kita lihat koefisien dari X kuadratnya, yaitu 2. Maka kita ambil gulungan yang berwarna merah sebanyak 2. 1, 2. Kita letakkan pada X kuadratnya. Kemudian kita lihat koefisien dari X-nya yaitu 4. Kita ambil gulungan kuning sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kita letakkan pada kotak X-nya yaitu 4. Kemudian nilai konstanta dari yang pertama ini adalah 2. Kita ambil gulungan hijau sebanyak 2. 1, 2. Kemudian pada bagian yang keduanya yaitu X kuadrat tambah X tambah 5. Kita letakkan pada bagian kotak yang di tengah ini. X kuadratnya koefisiennya bernilai 1. Yaitu kita letakkan 1 di kotak X kuadrat. Kemudian X yaitu koefisiennya juga 1. Kita letakkan kuning di 1. Kemudian yang kotak konstantanya yaitu bernilai 5. Hijaunya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita letakkan pada kotak konstantanya. Karena ini operasi penjumlahan, maka kita jumlahkan bagian yang pertama dengan yang bagian kedua. 2X kuadrat ditambah dengan X kuadrat, maka hasilnya adalah 3. Kita letakkan pada kotak yang terakhir, yaitu bagian hasil. Kemudian 4X ditambah dengan 1X, yaitu 4 ditambah 1, hasilnya 5X. Kita letakkan pada kotak X. Lalu konstantanya 2 dan konstantanya 5, maka 2 ditambah 5 adalah 7. Kita letakkan yang hijau ini yaitu bernilai 7 ke kotak C. Nah, hasil dari 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 ditambah dalam kurung X kuadrat ditambah X tambah 5 adalah 3X kuadrat ditambah 5X ditambah 7.
Bab 3 penutup. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari media ini yaitu yang pertama, papan aljabar membantu guru untuk memberikan visualisasi langsung dari langkah-langkah operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Ini membantu siswa untuk lebih memahami konsep secara konkret. Yang kedua, siswa dapat langsung berpartisipasi dengan menyelesaikan masalah di papan aljabar, sehingga meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan papan aljabar dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi matematis mereka, karena mereka dapat menjelaskan langkah-langkah secara verbal saat menyelesaikan masalah. Kekurangan dari media ini adalah yang pertama, penggunaan media ini tidak dapat melakukan operasi untuk angka yang lebih besar dari 15. Yang kedua, ukuran media yang tidak terlalu besar yang tidak memungkinkan untuk mengajar siswa dalam jumlah banyak, seperti lebih dari 30 orang. Kesimpulan, aljabar merupakan cabang matematika yang menggunakan tanda-tanda atau huruf-huruf untuk menggambarkan atau mewakili angka-angka. Unsur-unsur bentuk aljabar adalah koefisien, konstanta, variabel, suku, dan faktor. Dalam aljabar juga terdapat operasi hitungnya, antara lain penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Jumlahkan atau kurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis. Nah, itulah media pembelajaran papan aljabar yang dapat saya tampilkan. Kepada teman-teman, dimohonkan untuk memberikan kritik, saran, maupun tambahan agar media ini dapat lebih bermanfaat dan lebih menarik lagi ke depannya. Semoga media pembelajaran ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.